Mantan karyawan sebuah bank BUMN di Kebumen harus berurusan dengan Polres Kebumen karena dugaan kasus peredaran uang palsu. Polresta Bandung amankan pelaku pembacokan yang terjadi di Cicalengka yang viral di media sosial. Pembacokan ini akibatkan 7 korban mengalami luka di bagian kepala. Dalam rangka memperingati HUT ke-44 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2024, Polresta Tidore bersama pengurus Yayasan Kemala Bayangkari menggelar lomba untuk anak-anak. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi Selasa 7 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara amankan 2 pelaku peredaran narkoba jenis sabu, masing-masing berinisial HAW dan MZU. Kedua tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda. Setelah melakukan pemantauan sejak Jumat 3 April lalu, akhirnya tim operasional Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara amankan pelaku berinisial HAW yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu. Kasatres Narkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Aksarudin Adam mengatakan pelaku ditangkap saat sedang berjalan di depan pasar penyembelihan hewan yang tidak pernah dipakai. Setelah dilakukan penggeledahan, didapati 1 bungkus narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggaman tangan pelaku. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, petugas kembali mendapatkan 7 bungkus narkotika jenis sabu di dalam kotak kecil yang letaknya di atas sound speaker, dengan total 8 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,09 gram. Pasca penangkapan tersangka HAW, polisi melakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan nama lainnya yakni MZU beserta barang bukti lainnya. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja di lapangan apel Polres Sorong Selatan. Sebanyak 61 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan total seberat 757 gram dimusnahkan dengan cara dibakar pada tempat khusus yang disiapkan dengan disaksikan langsung oleh para tersangka serta saksi-saksi. Kabab Ops Polres Sorong Selatan AKP Rusli mengatakan barang bukti tersebut merupakan milik tersangka RM dan VM yang ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu lalu. Dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 415 gram, kemudian milik tersangka YM dan AR yang tertangkap pada hari Senin lalu dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 342 gram. Lebih lanjut disampaikan bahwa penyidik juga telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut di Balai POM Manokwari dan hasilnya dinyatakan positif narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja. Polresta Bandung amankan para pelaku pembacokan yang terjadi di Cicalengka yang sempat viral di media sosial.
Pasca viral di media sosial, terdapat 7 korban pembacokan di Cicalengka yang mengakibatkan luka di bagian kepala. Kurang dari 24 jam, jajaran Polresta Bandung akhirnya menangkap 4 dari 20 orang pelaku. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Minggu 5 Mei 2024 dini hari di Jalan Raya Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung. Berawal dari laporan korban ke Polsek, kemudian kerjasama antara Polsek dengan Polres untuk melakukan pencarian saksi-saksi yang ada di TKP. Kemudian didapatkan informasi bahwa pelaku berjumlah kurang lebih 15 hingga 20 orang yang kemudian teridentifikasi beberapa orang di antaranya dan dilakukan penangkapan di kediaman masing-masing. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat ancaman hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Alhamdulillah Polresta Bandung dalam kurun waktu kurang dari 24 jam bisa mengamankan para pelaku pengeroyokan yang TKP-nya di Cicalengka. Didapatkan informasi bahwa pelaku ini sejumlah kurang lebih 15-20 orang, kemudian teridentifikasi beberapa orang di antaranya, dan kami langsung tangkap berada di kediaman masing-masing. Awal mula terjadinya pengeroyokan pada saat sekelompok anak muda ini sedang berkumpul, kemudian melihat bahwa yang melintas itu merupakan orang yang pernah melakukan penganiayaan kepada salah satu tersangka. Kemudian tersangka melakukan pemukulan atau pembacokan, membabi buta kepada lingkungan sekitarnya. Jadi hal ini merupakan salah sasaran daripada tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Adapun tersangka yang bisa kami amankan sementara ini sejumlah 4 orang, 1 di bawah umur sehingga tidak bisa kami tampilkan pada press conference ini, namun kami proses sebagaimana prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan para pelaku yang lain masih terus kami lakukan pengejaran dan kami terbitkan DPO termasuk inisiator daripada pengeroyokan ini. Atas perbuatannya, para tersangka kami jerat dengan pasal 170 KUHP ayat 2, yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban luka berat dengan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun pidana penjara. Pemirsa, Satreskrim Polsek Samigaluh mengamankan pria warga Samigaluh berinisial M, 43 tahun. Tersangka diduga melakukan pencurian alat-alat rumah tangga di 10 lokasi di wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapolsek Samigaluh AKP Antu Nugrahanta Atmojo Putro mengatakan aksi M awalnya diketahui dari pencurian yang dialami oleh SS, seorang ibu rumah tangga yang terjadi pada 29 Maret lalu. Setelah mendapati pagar belakang rumahnya dirusak, kemudian korban mengecek di dalam rumah, ternyata barang berupa 1 mixer, 1 nampan dari Kuningan dan 2 buah dandang. Kejadian ini bukan yang pertama kali dialami SS, sebab di Februari dan awal Maret sejumlah barang juga raib dari rumahnya. Saat itu barang yang hilang berupa uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah, ponsel, mixer, tabung gas 3 kg dan 1 mesin pompa air. Total kerugian yang dialami SS sekitar 6,2 juta rupiah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang ternyata telah diamankan di Polsek Giri Mulyo untuk kasus yang sama. Pelaku telah melakukan aksi pencurian di 10 lokasi di mana barang-barangnya sebagian besar berupa peralatan rumah tangga. Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Mantan karyawan sebuah bank BUMN di Kebumen harus berurusan dengan Polres Kebumen karena dugaan kasus peredaran uang palsu yang dibuatnya sendiri. Tersangka diketahui berinisial IL, warga Desa Pakuran, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasat Reskrim Polres AKP Laude Arwansyah saat konferensi pers menyatakan pria 26 tahun tersebut telah beberapa kali melakukan transaksi menggunakan uang palsu untuk membeli sate dan terakhir pada 19 April lalu. Menurut AKP Laude, peristiwa peredaran uang palsu terungkap setelah korban curiga uang yang digunakan untuk membayar sate di warungnya terdapat kejanggalan jika diteliti lebih detail.
Bahkan korban telah menerima uang palsu dari tersangka sebanyak 3 kali dengan pecahan 100 ribuan, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke petugas Satreskrim. Dari hasil penyelidikan, IL mengakui telah melakukan transaksi sebanyak 3 kali dengan uang palsu pecahan 100 ribuan untuk membeli sate di warung milik korban. Setelah mengamankan tersangka, petugas menemukan barang bukti lembaran kertas HVS bergambar uang pecahan 100 ribuan sebanyak 108 lembar, gunting dan lem kertas di rumah kontrakan tersangka. Tersangka membuat uang palsu dengan cara menempelkan sebagian uang asli dengan gambar uang kertas yang telah di-print. Cara ini ia dapatkan saat menjadi karyawan di sebuah bank BUMN di Kebumen. Tersangka pernah mendapatkan uang palsu dengan kemasan seperti itu. Setelah tidak bekerja di bank, tersangka mencoba membuat uang palsu seperti yang ditemukan di bank beberapa waktu lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda 50 miliar rupiah. Pada hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024, sekitar pukul 9 malam terdapat informasi adanya peredaran uang palsu jenis atau pecahan Rp100.000 tepatnya di sebuah warung sate di Jalan Kutoarjo, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Petugas mendapatkan informasi tersebut dari pemilik warung, di mana pemilik warung tersebut mendapatkan uang pecahan 100.000 yang diduga palsu sebanyak 3 lembar. 3 lembar yang berhasil diamankan oleh petugas, yakni sebanyak 2 lembar pecahan 100.000 berjumlah 200.000. Adapun tersangka yang sudah diamankan oleh petugas, yakni saudara dengan inisial Ahmad IR yang bekerja swasta dan alamat rumah di Desa Pakuran, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Modus yang digunakan yakni dengan memfotokopi pecahan uang 100.000 di tiap sisinya di sebuah kertas HVS dengan menggunakan printer pribadi di kos-kosan pelaku atau tersangka. Saat ini pelaku sudah ditahan dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Barang bukti yang diamankan ada kendaraan milik pelaku atau tersangka, kemudian 40 lembar kertas fotokopi dengan 3 sisi uang yang berbeda, kemudian 20 lembar kertas fotokopi 3 sisi uang pecahan 100.000 bergambar tari topeng Betawi, jadi 2 sisi dari uang pecahan 100.000 yang berwarna merah. Kemudian 1 buah gunting, lem, dan 2 lembar uang pecahan 100.000 yang diduga palsu. Sementara itu, Polsek Wonocolo, Surabaya berhasil mengamankan seorang pelaku copet yang berpura-pura menjadi warga yang diundang mantan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ketika menggelar open house di kediaman pada bulan lalu. Selain itu, Polsek Wonocolo juga berhasil menangkap 2 pelaku pengeroyokan disertai penganiayaan terhadap pengunjung warung kopi. Gelar kasus ini dirilis dalam rilis yang dipimpin langsung Kapolsek Wonocolo Kompol Muhammad Soleh bersama Kasih Humas Polrestabes Surabaya bersama Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko Widi di Mapolsek setempat. Kapolsek Wonocolo menyebut timnya berhasil mengamankan seorang pelaku copet yang berpura-pura menjadi warga yang diundang mantan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa saat menggelar open house di kediamannya pada bulan lalu. Diketahui pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Siang ini kita merilis yaitu tidak pidana perkara pencurian, tapi ini sangat unik. Jadi pencurian ini pada saat adanya open house di kediaman Ibu Kofifah, mantan Gubernur Jatim, sehingga begitu beliau mengadakan open house,
dia mencari kesempatan untuk mengambil HP atau bawaan orang-orang yang melaksanakan halal bihalal. Jadi Koalisi berpura-pura sebagai masyarakat yang akan bersilaturahmi ke Ibu Khofifah, namun niatnya adalah untuk mengambil barang bawaan atau apapun yang dibawa oleh sesama para orang-orang yang bersilaturahmi. Selain kasus pencurian, Polsek Wonocolo juga berhasil menangkap 2 pelaku pengeroyokan disertai penganiayaan terhadap pengunjung warung kopi. Kejadian ini terjadi pada malam takbiran jelang Lebaran yang salah satu warung kopi di Jalan Sido Serbo, Surabaya. 2 tersangka perkara 170. Jadi kronologi peristiwanya adalah ketika mereka di malam takbiran, orang pada bertasbih, bertahmid, dia pulang dari satu tujuan, pas lewat di depan warkop di Jalan Sido Serbo, hanya ditanya sama pemilik warkop atau penjaga warkop karena mendorong sepeda motor. Mas, kenapa sepeda motor didorong? Tambah ngamuk, penjaga warkopnya dipukuli, dilempari pakai batu. Akhirnya ada laporan, lalu kita amankan. Ini kebrutalan daripada anak-anak muda yang merugikan masyarakat, yang mengancam jiwa harkat masyarakat. Padahal ditanya baik-baik, tujuannya masyarakat gimana malam, tapi malah diserang. Ini adalah residivis dalam kasus yang sama. Rata-rata kasus penganiayaan yang dilakukan oleh mereka ini kasus 351. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.